Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Kurnia Ayunintias dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian. Menurut ahli sejarah, kondisi bangsa Arab di zaman jahiliyah waktu itu dalam segi keagamaan, mereka menyembah berhala serta menyembelih hewan-hewan kurban di hadapan patung-patung itu untuk memuliakannya. Mereka pada umumnya tenggelam dalam kemusyrikan dan dalam kehidupan yang berpecah belah serta saling berperang. Setiap sengketa yang timbul di kalangan mereka serahkan penyelesaiannya kepada para pemimpin mereka. Negeri Yaman adalah tempat yang tumbuh kebudayaan yang amat penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Perekonomian orang Arab pra-Islam yang sangat bergantung pada perdagangan daripada peternakan, apalagi pertanian. Masa jahiliyah bukan berarti masa di mana bangsa Arab yang belum mengetahui apapun, namun masa ketika mereka belum mengenal Islam atau sebelum kenabian. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad lahir dari keluarga terhormat yang relatif miskin. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Beliau telah menjadi yatim piatu ketika berusia 8 tahun dan beliau diasuh oleh kakek dan pamannya, Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Pada umur 12 tahun, Nabi Muhammad sudah mengenal perdagangan, sebab pada saat itu beliau telah diajak berdagang oleh paman beliau ke negeri Syam. Dari pengalamannya berdagang, maka setelah dewasa beliau ingin berusaha berdagang dengan membawa barang dagangan Siti Khadijah, seorang saudagar wanita yang pada akhirnya menjadi istri beliau. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad setelah menjadi Rasul. Fase kenabian Nabi Muhammad SAW dimulai ketika beliau bertahanus di Gua Hiro. Sebagai imbas keprihatinan beliau melihat keadaan bangsa Arab yang menyembah berhala. Di tempat inilah beliau menerima wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan wahyu pertama ini beliau telah diangkat menjadi nabi, utusan Allah pada saat itu. Nabi Muhammad belum diperintahkan untuk menyeru kepada umatnya. Namun setelah itu turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul yang harus berdakwah. Dalam hal ini, dakwah Nabi Muhammad dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode fase Mekah dan fase Madinah. Yang pertama, fase Mekah. Pada fase Mekah ini terdapat 2 cara dakwah. Strategi Rasulullah SAW pada periode Mekah. Dakwah yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah yang dilakukan beliau yakni menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dengan segala konsekuensinya, penegakan kalimat tauhid tersebut bukanlah perkara yang mudah, sebab hal itu harus diikuti dengan sikap dari perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pada proses dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW juga mengandung makna mengeluarkan dari zaman kebodohan ke alam yang terang benderang, yaitu meninggalkan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang mula-mula beriman kepada Allah yaitu istri beliau Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan yang lain-lain. Orang yang pertama kali masuk Islam berjumlah 12 dan ini disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini berdasarkan firman Allah surat Al-Hijr ayat 94 yang intinya memerintahkan kepada Nabi untuk mensyiarkan Islam secara terang-terangan kepada penduduk Mekah agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara dakwah ini mulailah Nabi dan agama Islam yang beliau sampaikan menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat kota Mekah. Pada awalnya, mereka menganggap dakwah beliau ini dianggap sebuah pergerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan yang benar. Sehingga
mereka bersikap acuh kepada beliau dan ajarannya. Namun seiring dengan perjalanan waktu, dakwah beliau tidak semakin surut, bahkan pengikut beliau semakin bertambah banyak. Yang selanjutnya fase Madinah. Karena di Makkah dakwah Nabi Muhammad SAW mendapat rintangan dan tekanan, pada akhirnya Nabi memutuskan untuk berdakwah keluar kota Mekah, yaitu ke Thaif. Akan tetapi setelah sampai di sana, penduduk Thaif justru menolak beliau dengan penolakan yang lebih buruk. Mereka menyuruh anak-anak kecil melempari beliau dengan batu, sehingga kedua tumit beliau berdarah. Akhirnya beliau kembali menuju Mekah dalam keadaan sedih. Dakwah secara terang-terangan ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Dan pada waktu yang bersamaan juga paman beliau dan istri beliau yang tercinta meninggal dunia, sehingga pada tahun ini disebut dengan tahun kesedihan atau Amul Husni. Untuk menguatkan hati beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dan mengisra dan memirajkan beliau. Setelah peristiwa Isra dan Miraj, suatu perkembangan besar bagi kemajuan dakwah Islam, yaitu datangnya sejumlah penduduk Yathrib Madinah pada gelombang pertama pada tahun ke-10 kenabian. Dan semenjak saat itu, umat Islam bertambah dengan seiring berjalannya waktu. Yang selanjutnya, langkah-langkah dakwah Rasulullah di Madinah. Yang pertama, dalam periode ini pengembangan Islam lebih ditekankan pada dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Yang kedua, mendirikan masjid. Yang selanjutnya, mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang selanjutnya, meletakkan dasar-dasar politik. Dan yang terakhir yaitu masa terakhir Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 10 Hijriah atau 631 Masehi, Nabi Muhammad SAW beserta rombongan yang besar melaksanakan ibadah haji. Dan inilah haji yang terakhir bagi beliau, yang merupakan haji perpisahan atau haji wada. Dalam kesempatan itu turunlah ayat Al-Quran yang artinya, "Pada hari ini aku sempurnakan agamamu dan aku relakan Islam sebagai agamamu." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Dalam kesempatan itu Rasulullah menyampaikan khutbahnya yang sangat bersejarah, yang isinya merupakan prinsip-prinsip yang mendasari gerakan Islam, dan yang terpenting adalah bahwa umat Islam harus selalu berpegang pada dua sumber, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Perang-perang yang diikuti oleh Rasulullah yaitu Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Mut'ah, penaklukan Fathul Mekkah, Perang Hunain, Perang Thaif, Perang Tabuk, dan Perang Widan. Rasulullah mulai sakit panas. Istri-istri Rasulullah minta izin untuk merawatnya di rumah Aisyah, dan Rasulullah mengizinkannya. Untuk terakhir kalinya Rasulullah naik mimbar. Di antara pesan yang beliau sampaikan adalah, "Aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik terhadap orang-orang Ansor. Sesungguhnya orang-orang Ansor adalah orang-orang yang di dekatku, dimanapun aku berlindung kepada mereka, karena mereka telah melalui apa yang menjadi beban mereka dan masih tersisa apa yang akan menjadi hak mereka. Oleh karena itu berbuat baiklah kepada siapa saja di antara mereka yang melakukan kesalahan." Tatkala sakitnya beliau bertambah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Suruhlah Abu Bakar untuk memimpin manusia melakukan sholat." Rasulullah meninggal pada saat duha pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Pada saat Rasulullah wafat, umur beliau adalah 63 tahun. Yang selanjutnya yaitu masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi Khulafaur Rasyidin dari tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah atau 632 Masehi sampai 634 Masehi. Asal usul dan nasab Abu Bakar. Abu Bakar dari kabilah Taim bin Murrah bin Ka'ab. Nasabnya bertemu dengan Nabi Adnan. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Kuhafa. Ibunya bernama Ummul Khair.
Disebutkan juga bahwa sebelum masuk Islam ia bernama Abdul Ka'ab. Setelah masuk Islam oleh Rasulullah dipanggil Abdullah. Dan mengenai julukan Abu Bakar, ada yang menyimpulkan bahwa dijuluki begitu karena ia orang yang paling dini masuk Islam dibandingkan dengan yang lainnya. Gelar As-Siddiq diperolehnya karena ia dengan segera membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa Isra dan Mi'raj. Sistem politik Islam pada masa Abu Bakar. Sistem politik Islam pada masa Abu Bakar bersifat sentral. Jadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun sedemikian, dalam memutuskan suatu masalah, Abu Bakar selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Karena sistem musyawarah yang dijalankan Abu Bakar dalam pemerintahannya itu makin memperkuat persatuan. Langkah-langkah kebijakan Abu Bakar yaitu menumpas nabi palsu, memberantas kaum murtad, menghadapi kaum yang ingkar zakat, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Kebijaksanaan politik yang dilakukan Abu Bakar dalam mengembang kekhalifahannya, yakni mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Utsman bin Zaid untuk memerangi kaum Romawi sebagai realisasi dari rencana Rasulullah ketika beliau masih hidup. Timbulnya kemunafikan dan kemurtatan. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka segala perjanjian Nabi menjadi terputus. Sistem hukum dan khazanah keagamaan pada masa Abu Bakar. Sistem hukum dalam masyarakat ketika itu berlaku untuk setiap individu, baik ia kaya maupun miskin, laki-laki maupun wanita, kecil maupun besar. Karena keadilan itulah yang harus diwujudkan dalam masyarakat ideal. Dan hukum Islam atau syariat Islam diposisikan atas kekuasaan masyarakat Islam ideal. Yang kedua yaitu masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab ini dimulai pada tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau 634 Masehi sampai 644 Masehi. Asal-usul dan nasab Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Salah satu suku terpandang mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ia adalah seorang berbudi luhur, fasih dan adil, serta pemberani. Ia juga mendapat gelar Singa Padang Pasir karena keberaniannya melawan orang-orang kafir Quraisy. Gelar yang selanjutnya yaitu Amir al-Mu'minin, komandan orang-orang yang beriman. Manajemen pemerintahan Umar bin Khattab. Pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab melakukan pemisahan antara kekuasaan peradilan dengan kekuasaan eksekutif. Beliau memilih hakim dalam sistem peradilan yang independen guna memutuskan persoalan masyarakat. Sistem peradilan ini terpisah dari kekuasaan eksekutif dan ia bertanggung jawab terhadap khalifah secara langsung. Majelis Syuro, Dewan Penasihat ada 3 bentuk. Yang pertama, Dewan Penasihat Tinggi yang terdiri dari para pemuka sahabat yang terkenal yang berfungsi untuk menasehati di dewan yang paling tinggi. Yang selanjutnya Dewan Penasihat Umum. Yang terakhir Dewan antara penasihat tinggi dan umum. Perluasan wilayah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab membagi wilayah Islam menjadi beberapa provinsi serta menugaskan seorang gubernur untuk memerintah wilayah tersebut. Yang pertama Sa'ad bin Abi Waqqas, pemerintah wilayah di Kufah. Yang kedua Amr bin As di Mesir. Yang ketiga Muawiyah bin Abi Sufyan, memerintah di Damaskus. Masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini memerintah dari tahun 23 Hijriah sampai tahun 35 Hijriah atau 644 Masehi sampai 656 Masehi. Asal-usul dan nasab Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdul Manaf bin Qusayyi bin Kilab. Nasabnya dari keturunan Umayyah, salah satu pembesar Quraisy. Bapaknya bernama Affan dan ibunya bernama Urwah binti Quraisy dari Bani Syam juga. Utsman dilahirkan pada tahun ke-6 tahun Gajah. Usia beliau 5 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mendapatkan pendidikan yang baik. Beliau telah belajar membaca dan menulis pada usia dini.
Di masa mudanya, beliau telah menjadi seorang pedagang yang kaya raya. Perluasan Islam di masa Utsman dapat disimpulkan pada dua bidang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menumpas pendurhakaan dan pemberontakan yang terjadi di beberapa negeri yang telah masuk ke bawah kekuasaan Islam di zaman Umar. Setelah Umar berpulang ke rahmatullah, ada daerah-daerah yang mendurhaka kepada pemerintahan Islam. Pendurhakaan itu ditimbulkan oleh pendukung-pendukung pemerintahan yang lama, atau dengan kata lain ada sementara Pampom-Paraja dari pemerintahan lama, pemerintahan sebelum daerah itu masuk ke bawah kekuasaan Islam, ingin mengembalikan kekuasaannya. Daerah-daerah yang mendurhaka itu terutama ialah Khurasan dan Iskandaria. Yang kedua, melanjutkan perluasan Islam ke daerah-daerah yang sampai di sana telah terhenti pada perluasan Islam di Umar. Pembangunan angkatan laut dengan dibebaskannya Afrika yang mencakup semua negeri di pantai Laut Tengah dari Antarkia di utara Syam dan di ujung timur laut itu sampai ke ujung barat di Afrika bagian utara. Kedaulatan Islam sudah makin luas. Muawiyah di Syam yakin sudah bahwa pantai-pantai yang terbentang ribuan mil itu tak mungkin aman dari serbuan mendadak pihak musuh di arah laut, kecuali jika Arab mempunyai armada laut yang dapat menghadapi armada laut Romawi. Kalau mereka berusaha hendak kembali ke bagian manapun di daerah itu. Itulah pokok pendapatannya sejak ia memerintah Syam dan mengetahui Romawi akan menyerang Antarkia dari arah laut. Pembukuan Al-Quran di masa Khalifah Utsman itu memberikan beberapa kebaikan, seperti menyatukan kaum muslimin pada satu bentuk mushaf yang seragam ejaan tulisannya, menyatukan bacaan, menyatukan tertib susunan surah-surah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kelebihan konsep kepemimpinan Utsman yaitu perluasan wilayah Islam dengan menguasai Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, sebagian Persia, Transoxania, dan Tabaristan. Pembentukan armada laut pertama Islam, mengkodifikasi Al-Quran yang telah berhasil mengeluarkan umat Islam dari kemelut perselisihan karena perbedaan qiraat, dan perluasan dan perbaikan Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah. Yang selanjutnya, masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinannya yaitu dari tahun 35 Hijriah sampai 40 Hijriah atau 656 Masehi sampai 666 1 Masehi. Asal usul dan nasab Ali bin Abi Thalib. Ali dilahirkan di Mekah, tepatnya di Ka'bah, Masjidil Haram pada hari Jumat 13 Rajab, sekitar tahun 600 Masehi. Ayahnya adalah Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, dan ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Abdul Manaf. Ali baru menginjak 10 tahun ketika Rasulullah menerima wahyu pertama, sehingga ia termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwalun. Sejak kecil ia mempunyai nama Haidar. Namun begitu diasuh Rasulullah, ia dipanggil Ali, yang berarti berkedudukan tinggi. Untuk meringankan beban Abu Thalib yang mempunyai anak banyak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengasuh Ali. Selanjutnya, Ali tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, sehingga mendapatkan pengajaran langsung dari beliau. Sejak kecil, Ali telah menunjukkan pemikirannya yang kritis dan brilian. Prosesi pengangkatan Ali sebagai khalifah. Muslimin dalam kesedihan yang mendalam dan dalam kebingungan setelah kematian Utsman. Selama 5 hari berikutnya mereka tanpa pemimpin. Sejarah sedang kosong buat Madinah. Selain pemberontakan yang selama itu pula membuat kekacauan dan menanamkan ketakutan di hati orang. Kaum pemberontak mengadakan pendekatan kepada Ali bin Abi Thalib dengan maksud mendukungnya sebagai khalifah. Dipelopori oleh Al-Ghafiqi dari pemberontakan Mesir, kelompok terbesar, tetapi Ali menolak. Setelah Khalifah Utsman tak ada orang lain yang pantas menjadi khalifah daripada Ali bin Abi Thalib. Dalam kenyataannya, Ali memang merupakan tokoh paling populer dalam
saat itu. Di samping itu, memang tak ada seorang pun yang mengklaim atau mau tampil mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menggantikan Khalifah Utsman selain nama Ali bin Abi Thalib. Di samping itu, mayoritas umat muslim di Madinah dan kota-kota besar lainnya sudah memberikan pilihan kepada Ali. Kendati ada juga dari beberapa kalangan, kebanyakan dari Bani Umayyah yang tidak mau membaiat Ali, dan sebagian dari mereka ada yang pergi ke Suriah. Perang-perang masa Ali, yakni Perang Jamal, Perang Siffin, Perang Nahrawan. Jurisprudensi dan hazanah aliran keagamaan masa Ali. Syiah adalah satu golongan yang sudah merasa jemu berperang. Yang kedua, Khawarij adalah golongan yang masih memikul dendam dan tak dapat menerima manipulasi Amr kepada Abu Musa sebagai alasan membenarkan Imam Ali atas segala yang sudah terjadi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.